Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami akan menjelaskan tentang Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo didemosionirkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Kabinet ini termasuk Kabinet Zaken yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Tentunya ada latar belakang terbentuknya Kabinet Wilopo ini didasari dengan bubarnya Kabinet Sukiman Suwiryo yang terjerat kasus MSA. Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Soekarno berharap ditunjuknya kedua tokoh politik ini dapat membangun kabinet kuat serta mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. Namun, keinginan Soekarno tidak dapat dipenuhi karena Sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen. Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada 19 Maret 1952. Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilopo ini menjadi kabinet second, artinya kabinet ini berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu. Program kerja dari Kabinet Wilopo dalam 3 bagian, yaitu politik luar negeri, politik dalam negeri, dan ekonomi. Pertama, politik luar negeri. Politik bebas aktif, maksudnya Indonesia memiliki prinsip tidak memihak siapapun dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, serta secara aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam penyelesaian konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya. Merebut Irian Barat. Pada masa itu, permasalahan sengketa Irian Barat menjadi salah satu masalah utama yang menjadi fokus pemerintah. Kabinet Wilopo berupaya untuk meminta bantuan dan dukungan dari berbagai negara dalam memenangkan permasalahan ini melawan Belanda. Penyelesaian hubungan Indonesia-Belanda. 2. Politik dalam negeri. Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, pemulihan stabilitas keamanan negara, penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR dan DPRD. Hal ini dipicu oleh perselisihan antara pihak TNI dan AD dan parlemen, di mana TNI menganggap politik parlemen bermain kotor. 3. Ekonomi. Menjanjikan kemakmuran sosial yang adil dan setara atau mengatasi defisit anggaran. Prestasi atau pencapaian Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merujuk pada kabinet yang dipimpin oleh Wilopo yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada periode 1952 sampai dengan 1953. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, tetapi ada beberapa pencapaian dan kebijakan penting yang dapat diidentifikasi selama pemerintahannya. Yang pertama, ada Rencana Undang-Undang Dasar tahun 1950. Kabinet Wilopo memiliki peran dalam menyusun dan mengesah Rancangan Undang-Undang Dasar RUU pada tahun 1950 yang menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia pada saat itu. Yang kedua, ada revisi anggaran. Pemerintah Wilopo melakukan revisi terhadap anggaran untuk mengatasi defisit keuangan dan masalah ekonomi lainnya. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Yang ketiga, penanganan krisis ekonomi. Kabinet Wilopo menghadapi tantangan ekonomi yang cukup besar. Salah satunya termasuk krisis mata uang dan inflasi. Menanggapi hal tersebut, mereka mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk pengendalian harga dan penyesuaian anggaran. Yang keempat,
reformasi agraria. Wilopo juga mencoba untuk melaksanakan program reformasi agraria dengan tujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan penguasaan tanah. Namun, pelaksanaan program ini terbatas dan akhirnya menemui beberapa hambatan. Yang kelima, pemberantasan korupsi. Pemerintah Wilopo merancang kampanye pemberantasan korupsi. Meskipun tidak dapat mengatasi sepenuhnya masalah korupsi, tetapi upaya dari Kabinet Wilopo ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Yang terakhir, sekaligus yang keenam, yaitu resolusi perundingan Renville. Meskipun perundingan Renville dimulai pada saat pemerintahan Soekarno, tetapi kabinet ini terlibat dalam proses penyelesaiannya dan akhirnya menandatangani resolusi yang menetapkan batas-batas teritorial antara Indonesia dan Belanda. Teman-teman sekalian, perlu diingat bahwa masa jabatan Wilopo sebagai Perdana Menteri tidak berlangsung lama dan penuh tantangan, termasuk ketidakstabilan dalam politik dan ekonomi. Tetapi beberapa kebijakan dan pencapaian yang direalisasikan selama pemerintahannya mencerminkan upaya untuk menanggapi kondisi yang ada pada saat itu. Akhir atau jatuhnya Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo hanya berlangsung selama 1 tahun. Selama Kabinet Wilopo berjalan, muncul berbagai gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintah. Kabinet Wilopo jatuh karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian masalah tanah perkebunan di Sumatera Utara atau peristiwa Tanjung Merawa yang dimiliki pemodal asing. Peristiwa di Tanjung Merawa terjadi karena pemerintah telah menyerahkan kembali tanah Delhi Planters Vereniging atau DVP yang telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Penyerahan tersebut berlangsung pada masa Kabinet Wilopo. Pada saat itu, polisi dikerahkan guna mengusir para petani yang menggarap DVP tanpa izin. Akibatnya, sebanyak 5 orang menjadi korban jiwa akibat peristiwa ini. Pers dan parlemen bereaksi keras atas peristiwa ini, dan tepat pada tanggal 2 Juni 1953, Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bisa ada kesalahan kata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.